Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiga Joni Putra, NPM 73 dari Sistem Informasi B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester, audit dan tata kelola. Tahapan audit menggunakan COVID-19. 1. Penentuan lingkup audit. 2. Persiapan audit. Nah, di persiapan audit ini ada beberapa kumpulan dokumen dan informasi terkait SI, termasuk kebijakan, prosedur, dan dokumentasi teknis. Kedua, identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit seperti tim audit dan alat yang diperlukan. Ketiga, tetapkan jadwal audit dan komunikasikan dengan pihak terkait. Untuk yang ketiga, identifikasi risiko dan tujuan audit. Keempat, penilaian proses dan kontrol. Nah, penilaian proses dan kontrol ini ada beberapa macam. Contoh pertama, evaluasi proses-proses yang ada dalam SI berdasarkan kerangka kerja COVID-201, termasuk identifikasi kontrol yang telah diimplementasikan. Kedua, bandingkan proses dan kontrol yang dievaluasi dengan standar COVID-201 dan identifikasi ketidaksesuaian. Tahapan audit menggunakan COVID-19. Pengembangan rencana audit. Buat rencana audit. Buat rencana audit yang mencakup ruang lingkup, tujuan, metodologi, dan jadwal audit. B. Identifikasi risiko-risiko audit dan pengendali yang akan digunakan untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Kedua, pelaksanaan audit. Jalankan audit sesuai dengan rencana audit yang telah disusun. B. Kumpulkan bukti-bukti audit termasuk wawancara, pengamatan, dan pengujian teknis. C. Evaluasi efektivitas kontrol yang ada dalam SI. Ketiga, analisis hasil audit. A. Analisis bukti audit untuk menilai tingkat kesesuaian dengan standar COVID-2019. B. Identifikasi temuan audit termasuk ketidaksesuaian, kelemahan, dan peluang perbaikan. Keempat, pelaporan hasil audit. Siapkan laporan audit yang mencakup temuan audit, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. B. Sampaikan laporan kepada pihak yang berwenang termasuk manajemen senior dan pemegang kepentingan terkait. Kelima, tindak lanjut. A. Pantau implementasi rencana tindak lanjut yang telah disarankan dalam laporan audit. B. Pastikan bahwa masalah-masalah yang diidentifikasi dalam audit diperbaiki dan kontrol ditingkatkan. Keenam, evaluasi kembali. A. Secara periodik lakukan evaluasi ulang untuk memastikan bahwa perbaikan yang diimplementasikan efektif dan bahwa sistem SI tetap sesuai dengan standar COVID-2019. Desain faktor dalam COVID-19. Apa itu desain faktor? Desain faktor adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Mereka mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam menggunakan SI. Kedua, tujuan desain faktor. Tujuan dari desain faktor adalah untuk membantu organisasi merancang dan mengelola SI yang memenuhi kebutuhan bisnis, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan strategis. Mereka juga membantu dan memastikan bahwa SI sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Ketiga, apa yang dijelaskan oleh desain faktor? Desain faktor dalam COVID-19 mencakup berbagai aspek termasuk karakteristik SI, menjelaskan sifat-sifat dasar dari SI yang perlu dipertimbangkan seperti ketersediaan, integritas, kerahasiaan, performa, dan skalabilitas. Kedua, kebijakan dan prosedur menggambarkan pentingnya memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola SI dengan efektif. Selanjutnya, arsitektur TI menyediakan panduan mengenai struktur teknologi informasi yang mendukung SI, termasuk infrastruktur, aplikasi, dan data. Kontrak dan layanan menekankan pentingnya kontrak, kesepakatan layanan, dan hubungan dengan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam penyediaan SI. Selanjutnya, kepemilikan dan akuntabilitas menggambarkan konsep pemilikan SI dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan keamanan SI. Terakhir, pengukuran kinerja menyediakan panduan mengenai pengukuran dan pemantauan kinerja SI untuk memastikan bahwa SI berfungsi dengan baik. Keempat, bagaimana melakukan desain faktor? Untuk membuat desain faktor dalam penggunaan SI, organisasi perlu mengidentifikasi faktor-faktor desain yang relevan untuk SI mereka. Contoh, membangun pedoman dan kebijakan sesuai dengan faktor-faktor desain tersebut. Kedua, memastikan bahwa desain SI memenuhi persyaratan dan tujuan organisasi. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi dan efektivitas desain SI. Desain faktor membantu organisasi dalam memastikan bahwa SI mereka mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan operasional mereka. Mereka juga membantu dalam memitigasi risiko yang terkait dengan penggunaan SI dan memastikan kepatuhan dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Desain faktor adalah alat yang sangat penting dalam kerangka kerja COVID-19 untuk mengelola dan mengawasi. Penjelasan AG AE GAMO.
A. Enterprise Goal, tujuan perusahaan atau yang bisa disebut AG. Enterprise Goal adalah tujuan strategis dan bisnis yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan perusahaan mencerminkan visi, misi, dan sasaran jangka panjang yang akan membantu organisasi mencapai kesuksesan. Tujuan ini menggambarkan arah keseluruhan perusahaan dan memberikan panduan bagi pengambilan keputusan strategis. Mereka adalah poin awal yang penting dalam kerangka kerja COVID. Karena COVID berusaha untuk memastikan bahwa TI atau teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. B. Alignment Goal atau artinya tujuan keselarasan. Alignment Goal adalah tujuan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa fungsi TI atau teknologi informasi dalam organisasi selaras dengan tujuan perusahaan. Tujuan ini berfokus pada upaya untuk mengintegrasikan strategi TI dengan strategi bisnis secara efektif. Alignment Goals mengarahkan peran TI untuk mendukung tujuan perusahaan dan memastikan bahwa investasi dalam TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. C. Governance and Management Objective. Artinya tujuan tata kelola dan manajemen. Governance and Management Objective adalah tujuan yang terkait dengan pengelolaan dan tata kelola TI dalam organisasi. Mereka mencakup aspek manajemen dan pengawasan TI untuk memastikan bahwa TI dioperasikan, dikelola, dan dikendalikan secara efektif. Tujuan tata kelola dan manajemen juga berhubungan dengan pengukuran kinerja, manajemen risiko, kepatuhan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan TI secara efektif dan efisien. Perbedaan antara Enterprise Goal, Alignment Goal, dan Governance and Management Objective. Enterprise Goal adalah tujuan strategis dan bisnis keseluruhan organisasi yang mencerminkan visi, misi, dan jangka panjang. Mereka fokus pada pencapaian tujuan bisnis secara umum. Untuk Alignment Goal adalah tujuan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa TI atau teknologi informasi dalam organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Mereka berfokus pada integrasi strategi TI dan strategi bisnis. Dan untuk Governance and Management Objective adalah tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tata kelola TI. Mereka mencakup aspek manajemen dan pengawasan TI untuk memastikan operasi yang efektif dan pengelolaan. Cara memetakan Enterprise Goal, Alignment Goal, dan Governance and Management. Identifikasi tujuan bisnis Enterprise Goal. Tentukan tujuan bisnis organisasi yang mencakup visi, misi, dan sasaran jangka panjang. 2. Keselarasan dengan TI. Alignment Goals. Tentukan bagaimana TI dapat mendukung tujuan bisnis. Rancang Alignment Goals yang memastikan bahwa TI mendukung dan selaras dengan tujuan bisnis. Ketiga, pengelolaan TI, Governance and Management Objective. Identifikasi tindakan yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan TI yang efektif dan efisien. Ini mencakup manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengelolaan kebutuhan. Penjelasan desain toolkit. Apa itu COVID 2019 Desain Toolkit? COVID 2019 Desain Toolkit adalah kumpulan dokumen dan panduan yang disiapkan untuk membantu organisasi merancang, mengembangkan, dan mengelola SI dengan mengikuti prinsip-prinsip COVID 2019. Toolkit ini berisi berbagai bentuk dan template yang digunakan oleh profesional TI dan pemangku kepentingan organisasi. Kedua, tujuan COVID 2019 Desain Toolkit. Tujuan utama dari toolkit ini adalah untuk membantu organisasi merancang SI yang mendukung tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, dan kepatuhan dengan standar regulasi yang berlaku. Toolkit untuk memberikan panduan praktis mudah untuk merancang SI yang efektif dan efisien. Ketiga, apa yang terdapat dalam COVID 2019 Desain Toolkit? COVID 2019 Desain Toolkit mencakup berbagai panduan, template, dan dokumen yang dapat membantu dalam merancang SI. Beberapa komponen yang dapat ditemukan dalam toolkit ini meliputi panduan desain SI berdasarkan prinsip COVID 2019, template pernyataan tujuan bisnis untuk tujuan SI, panduan untuk mengevaluasi kebutuhan dan risiko SI, panduan untuk mengintegrasikan desain SI dengan strategi bisnis, template untuk pengembangan arsitektur SI, panduan dan template untuk manajemen risiko SI, contoh-contoh laporan dan dokumen lainnya yang dapat digunakan dalam proses desain SI. Penjelasan maturity level dan capability level. Maturity level tingkat kematangan maturity level mengukur sejauh mana suatu proses dalam organisasi telah berkembang dan matang. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi telah berhasil dalam mengimplementasikan proses-proses TI sesuai dengan prinsip-prinsip COVID 2019. Maturity level dinyatakan dalam tingkatan dari 0 belum ada kontrol hingga 5 terkelola dalam kesinambungan. Setiap tingkatan memiliki karakteristik yang harus dipenuhi untuk mencapainya. Evolusi tingkat kematangan dapat membantu organisasi dalam mengatur dan meningkatkan tingkat kematangan proses-proses TI mereka.
Cara menghitung maturity level, identifikasi proses yang diadopsi, gunakan kriteria lanjutan dan begitu untuk menilai proses tersebut. Tentukan tingkat kemenangan berdasarkan kriteria untuk memenuhi oleh proses. Ini dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini dengan karakteristik tiap tingkatan dalam kerangka kerja maturity. Penjelasan maturity level dan capability level. Capability level tingkat kemampuan. Capability level mengukur kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks proses-proses TI. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik organisasi dalam menjalankan proses-proses TI dengan efektif. Capability level dinyatakan dalam tingkatan dari 0 hingga 5, di mana setiap tingkatan mencerminkan tingkat kemampuan yang meningkat. Tingkat kemampuan ini mencerminkan hasil yang dapat dicapai oleh proses dan sejauh mana organisasi dapat mengukur, mengelola, dan meningkatkannya. Cara menghitung capability level, identifikasi proses yang akan dievaluasi, gunakan kriteria yang telah ditentukan dalam COVID-19 untuk menilai kemampuan proses tersebut. Selanjutnya, tentukan tingkat kemampuan berdasarkan hasil yang dicapai oleh proses dalam mencapai tujuan ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan karakteristik tiap tingkatan dalam kerangka kerja capability level. Perbedaan antara maturity level dan capability level dalam maturity level mengukur sejauh mana proses telah berkembang dan matang dalam organisasi, sedangkan capability level mengukur kemampuan proses dalam mencapai hasil yang diinginkan. Maturity level berfokus pada sejauh mana organisasi telah memahami, menerapkan, dan mengelola prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip COVID. Sedangkan capability level berfokus pada hasil yang dicapai oleh proses tersebut. Maturity level memiliki tingkatan 0 hingga 5 yang mencerminkan perkembangan proses tadi tidak ada kontrol hingga terkelola dengan berkesinambungan. Sedangkan capability level juga memiliki tingkatan 0 hingga 5, tetapi mereka lebih berkaitan dengan pengalaman proses dalam. Nah, untuk grupnya bisa di langsung jurnal kedua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau penjelasan yang tidak dipahami.